Ya, kembali lagi di channel Dunia Kris. Masih di segmen Fokus Uto. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas keris yang cocok untuk para pemula atau orang yang sedang minat di dalam dunia perkerisan, lalu ingin mencoba untuk mengoleksi keris. Seperti ini untuk tampilan awalnya secara keseluruhan dari warangka keris ini. Dengan deder yang pamen tentunya, dan juga dengan terbuat dari kayu kemuning ditambah dengan cokitan yang cukup rapi, walaupun tidak istimewa tapi tergolong rapi. Garapnya standar lah, garap normal, yang penting bagus, enak dilihat, dan juga lamen tadi dilengkapi dengan wendak tembaga motif kendit dengan bahan permata sintetis, lalu dilengkapi dengan peloknya ini pelok gaya Solo atau Surakarta dengan kayu timoho yang disandingkan dengan pendok bunton selorok. Walaupun pendoknya baru, tapi masih oke lah untuk dipasang, masih oke untuk digunakan. Pendoknya terbuat dari bahan kuningan, tidak ada yang spesial dari pendoknya. Kita coba lihat untuk isinya. Ya, isinya masih keris-keris sederhana ya, tergolong keris yang memang sering dijumpai, menjadi keris yang berada di salah satu dari keempat pilar keris yang wajib dimiliki. Keris ini berdapur tilamupeh dengan ricikan standar, yaitu tiklalis, pejetan, gandhi lugas, serta kerisnya lurus, tanpa greneng, tanpa serawean. Seperti itu. Jadi hanya ada tiklalis saja, lalu pejetan, dan juga gandhi lugas, greneng polos atau tidak ada grenengnya, lalu tanpa serawean. Seperti itu. Keris ini berpamorkan pedaringan kebak, yang sebenarnya ini bisa dikategorikan sebagai wengkonisen sebenarnya, tapi pada bagian sisi sebaliknya ini wengkonnya putus, lalu sisi yang depan itu tidak terlihat wengkonnya di samping. Seperti itu. Jadi dengan ini saya memutuskan untuk memasukkan pamornya di pedaringan kebak, karena kebetulan juga pamornya full dari bawah sampai atas, jadi pamornya penuh. Keris ini estimasi tangguh ada di Tuban Pajajaran
dengan melihat dari kategori besinya yang masih mentah, pamornya juga pamor yang ada sedikit ciri khasnya dari Pajajaran, yaitu ada beberapa bagian pamor yang menyala. Tentunya itu salah satu dari ciri khas pamor yang dimiliki oleh Tangguh Pajajaran. Dan juga jika disebut dengan pamor, kalau disebut dengan Tangguh Tuban saja, keris ini tergolong tipis dan tidak masuk kategori Tuban, karena Tuban biasanya dia agak gemuk atau agak berisi pada bilahnya. Dan jika ketemu keris dengan karakter besi Tuban tapi dia tipis, berarti ada kemungkinan dia masuk ke dalam Tangguh Tuban Pajajaran, layaknya seperti keris ini. Seperti itu. Dan kenapa tadi saya di awal menyebutkan bahwa keris ini cocok untuk pemula, karena keris yang sudah pasti, sudah tinggal simpan dan bisa menjadi tolak ukur atau bisa menjadi bahan perbandingan di saat hendak mengkoleksi keris yang lain. Setidaknya dengan harga yang memang relatif terjangkau ini, karena keris ini saya menghargakan di angka 3 juta, yang pasti jenengan sudah mendapatkan keris yang sepuh, orisinil, dan juga bisa untuk menjadi jenengan bahan pembelajaran, di mana di saat jenengan sudah nanting keris sepuh, setidaknya meminimalisir jenengan untuk kejeglong di keris-keris Kamardikan, karena bisa menjadi pembanding atau menjadi tolak ukur di saat jenengan hendak mengoleksi keris yang lain. Seperti itu. Karena jika ini, ya sebenarnya tidak apa-apa jika memang sudah ada orang yang cukup banyak mengoleksi keris lalu tertarik dengan keris ini, terus membeli keris ini, memahari keris ini juga tidak masalah. Tapi secara khusus saya menawarkan keris ini terhadap atau kepada orang-orang yang masih pemula, masih belajar di dunia perkerisan. Setidaknya jenengan punya satu saja koleksi yang memang benar, koleksi yang memang sudah pasti terlihat bahwa ini keris sepuh. Tidak mengejar dari bentuk, tidak mengejar daripada cerita-cerita yang sedang ngetren, entah itu dapur ABCDFG lah, entah itu pamor inilah, pamor itulah. Jangan coba dulu, untuk yang masih belajar, coba dulu pegang keris sepuh dan coba untuk memiliki keris sepuh yang memang pasti. Dimanapun jenengan bawa keris ini akan mengatakan bahwa keris ini keris sepuh, seperti itu. Terlepas daripada pendapat tentang pamor, tentang tangguh, itu jenengan bisa belajar seiring berjalannya waktu. Tidak harus jenengan langsung sehari belajar harus menghafalkan semua, tidak. Karena sebenarnya tidak ada yang bisa melakukan seperti itu. Bisanya adalah kita semua sebagai para penggiat budaya, penggiat seni, dan kita yang berlandaskan nguri-nguri budaya tadi, saling mengisi, saling membantu, saling mengingatkan, dan saling menjaga. Harapannya seperti itu. Kita saling sama-sama belajar bagaimana keris itu, bagaimana budaya-budaya yang ada di Indonesia yang lainnya. Standar untuk kerisnya, dia keris normal ukurannya. Coba saya ukur terlebih dahulu. Untuk panjang dia berada di 33,5 cm, yaitu ukuran keris normal. Dan untuk gonjonya dia berada di 8,2 cm. Saya akan coba buka untuk handle-nya dan kita akan saksikan secara bersama bagaimana kondisi, bagaimana bentuk serta wujud besinya, apakah sudah ada yang diowai, apakah sudah ada yang patah lalu disambung. Tujuan daripada saya membuka handle sebenarnya
untuk meningkatkan kemantapan dari para pemirsa yang sedang melihat channel ini, terus mungkin menjadikan salah satu koleksi dari channel ini sebagai referensi yang mau dibeli. Dengan saya membuka seperti ini dengan gamblang, karena sesuai dengan segmen, nama segmennya Blogosuto, ya saya akan Blogosuto apapun kondisi kerisnya, apapun kondisi dari pusaka yang sedang saya tawarkan, seperti itu. Nah, bisa dilihat untuk pesi masih utuh. Terdapat korsi yang bisa dibilang natural pada bagian ujung. Pamor juga tembus sampai besi. Panjang besi juga masih normal. Dia berada di 6,4 cm. Dan bisa dilihat untuk lubang gonjonya seperti itu kondisinya. Ya, saya akan rapikan lagi. Sudah terpasang kembali dan sudah rapi. Ini saya coba untuk pemberian minyak pada pusakanya, pada kerisnya, supaya bisa kita saksikan, bisa kita lihat secara bersama untuk kondisi besi dan bilahnya di saat basah karena terkena minyak. Seperti ini untuk kondisi keris yang sudah saya beri minyak, nampak terlihat jelas pemisah antara pamornya. Kalau tadi hanya nampak warna putih dan hitam saja, kali ini muncul warna baru, yaitu semburat hijau atau yang disebut dengan selorok, dan juga warna kelabu yang muncul dari hasil serat pamor yang tidak tebal. Jadi tidak hanya warna putih saja yang muncul. Seperti itu, walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa keris ini termasuk atau tergolong keris yang memang kelas bawah ya, tapi masih sangat layak untuk disimpan, masih layak untuk sebagai contoh pembelajaran atau contoh pembanding. Begitu, mungkin tidak diperuntukkan untuk para kolektor keris yang memang sudah kelasnya berada di menengah ke atas atau bahkan ke keris-keris yang super, tapi setidaknya ada tawaran untuk jenengan-jenengan yang sedang belajar atau sedang mendalami dunia atau sanaji. Begitu yang bisa saya sajikan untuk video kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mungkin akan saya tutup. Semoga bisa bertemu di video selanjutnya. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.